Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Munding Laya di Kusumah bagian kedua. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Tetapi di Muhara Beres, Nyi Gambirwangi yang kini memerintah tidak mengakui perjodohan itu. Kepada utusan Pajajaran dititipkannya pesan bahwa tidak ada rencana perjodohan apapun atau ikatan persaudaraan. Geger Malela pun mendukung ibunya menyangkal perjodohan yang disebutnya tidak imbang. Tentu saja ini menyulut kemarahan Prabu Siliwangi, tetapi Padmawati dengan bijak meredakan kemarahan suaminya. Kata Padmawati, "Untuk apa kita marah? Jabang bayinya saja belum ketahuan laki-laki atau perempuan. Kalau memang jenis kelaminnya sama dan mereka tetap tidak mau mengakui perjanjian lengser dan Geger Malela, tidak usah dipedulikan. Nanti juga akan ketahuan siapa yang benar, siapa yang salah. Untuk apa kita menyulut obor peperangan?" Kemarahan Prabu Siliwangi pun mereda. Mereka melupakan hal itu hingga tiba saatnya Padmawati melahirkan. 9 bulan mengandung tanpa kendala. Berkebalikan dengan saat kelahiran, begitu susahnya jabang bayi keluar. Padmawati berjuang melawan mulas rahim, menjalar hingga seluruh tubuh, leher, pundak, punggung, pinggang, perut terasa sakit yang hilang dan muncul bergantian tanpa henti. Prabu Siliwangi ikut prihatin lalu memanggil para dukun beranak yang sudah berpengalaman, rata-rata berusia tua. Sang raja berharap pengalaman mereka dapat membantu kelahiran jabang bayi dan meringankan penderitaan Padmawati. Tetapi selama 7 hari 7 malam mereka menunggu tanpa hasil, tak ada yang bisa membantu Padmawati. Prabu Siliwangi memohon pada Sang Pencipta agar diberi jalan pada Padmawati agar mudah melahirkan. Tiba-tiba terlintas ilham untuk memerah perut Padmawati. Bergegas Prabu Siliwangi memasuki kamar Padmawati, membuat para dukun beranak menyingkir ketakutan karena Sang Prabu segera menghunus kerisnya. Tanpa berpikir panjang, Sang Prabu menempelkan keris lurus itu ke atas perut Padmawati seolah membelah puncak perutnya. Disaksikan tatapan ngeri semua yang berada di ruangan itu, kecuali Padmawati yang percaya sepenuhnya pada suaminya. Tak lama kemudian Padmawati merasakan mulas rahim tak terkira sakitnya. Sekali mengejan, keluarlah jabang bayi dengan tangis keras, menggema keluar ruangan. Para dukun beranak pun takjub melihat bayi laki-laki yang berpostur tulang besar dan tak berpusar. "Keris ini namanya keris brojol. Setiap orang Sunda harus ingat akan keris ini," sabda Sang Prabu. Dengan bahagia, Prabu Siliwangi menggendong jabang bayi yang sudah dibersihkan, lalu mendekatkannya pada Padmawati. "Terima kasih, Dinda. Bayi kita telah lahir laki-laki, balung tunggal dan tak berpusar. Artinya dia akan menjadi orang yang kuat." Prabu Siliwangi tersenyum mengelus pipi bayi merah itu. "Kita beri nama siapa, Kanda?" tanya Padmawati lirih. Kondisi tubuhnya masih lemah, hanya berbaring di ranjang, tapi raut muka bahagia terpancar di wajahnya. "Akan kita carikan nama terbaik untuk anak kita, Dinda," janji Prabu Siliwangi. "Akan kutanyakan pada para tabib, ahli bintang dan guru pini sepuh untuk mencari nama yang pantas untuknya."
Nama si bayi memang masih dicari-cari, tetapi pesta untuk menyambut kelahirannya harus segera digelar sesegera dan semeriah mungkin. Maka Prabu Siliwangi memanggil Lengser, penghibur sekaligus orang kepercayaannya. "Dole Paduka Raja," sembah Lengser seraya berpura-pura menjatuhkan diri di hadapan Prabu Siliwangi dengan kocak. Ini membuat sang raja tak sanggup menahan senyum, apalagi suasana hatinya sedang bahagia. "Lengser, kamu kuperintahkan untuk memukul Bende Sigag Malati di alun-alun utama. Sebarkan berita bahagia ini ke seluruh penjuru kerajaan bahwa telah lahir putraku yang belum menemukan namanya," titah Prabu Siliwangi. Lengser pun segera mengerjakan perintah junjungannya, berdiri di tengah alun-alun kerajaan dengan membawa Bende Sigag Malati, yaitu gong kecil yang merupakan benda pusaka kerajaan. Meskipun kecil, suara yang ditimbulkan gong itu menggema ke seluruh penjuru kota, bahkan menelusup hingga celah-celah pemukiman, hingga kabar gembira kelahiran putra raja didengar semua rakyat. Berita ini pun terdengar hingga Pajajaran, membuat gelombang kedatangan 75 putra-putri Prabu Siliwangi beserta 79 cucunya. Mereka semua berkumpul di alun-alun untuk mengadakan pesta. "Bunyikan tetabuhan karena kita merayakan kelahiran putraku. Aku ingin seluruh hadirin merasakan kebahagiaan ini," sabda Prabu Siliwangi gembira. Para pejabat pun mengatur acara pesta besar itu dengan menampilkan aneka ragam penampilan seperti tari ronggeng beranggotakan 70 orang, mengundang 50 dalang untuk melakonkan wayang, topeng tanjidor dengan tambur, tetabuhan gong 7 buah, dan deretan pasukan peniup seruling. Sampai pada acara utama, yaitu pemberian nama yang dilakukan oleh 2 orang paman si bayi, Gelap Nyawang dan Kidang Pananjung. "Hari ini kita akan memberi nama bayi putra dari Prabu Siliwangi dan Prameswari Padmawati. Aku, Gelap Nyawang, dan adikku Kidang Pananjung mewakili raja dan prameswarinya memberi nama pada bayi ini." Rakyat terdiam ingin menjadi orang pertama yang mengetahui langsung nama si bayi. Suasana alun-alun berubah hening menantikan kelanjutan perkataan Gelap Nyawang. "Nama si bayi ini adalah Munding Laya di Kusuma Prabu Gilang Kencana." Spontan orang sama bertepuk tangan bersorak-sorai menyambut kehadiran bayi putra raja, tak terkecuali Padmawati yang memangku bayinya sambil menatap Prabu Siliwangi di sampingnya. "Terima kasih Kanda, nama yang sangat indah," kata Padmawati sambil memeluk bayi tersayang. 4 tahun berlalu pemirsa, Gunung Gumuruh dalam keadaan stabil, semua karena kecakapan Prabu Siliwangi mengelola negaranya. Kearifan dan cintanya pada negeri menumbuhkan etos kerja bagus di kalangan bawahannya. Mereka menaruh hormat pada junjungan mereka karena keadilan yang diberlakukan tidak pandang bulu. Yang salah tetap harus dihukum sesuai tingkat kesalahannya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk berdamai. Tak terasa pula Munding Laya di Kusuma tumbuh menjadi balita sehat, lincah, cerdas, dan wajah tampan menggemaskan siapa saja yang melihat. Ini menambah kebahagiaan Prabu Siliwangi dan Prameswari Padmawati. Cerita mengenai kecakapan pangeran kecil ini menyebar seantero negeri hingga ke negeri-negeri tetangga. Kabar ini pun sampai ke telinga guru gantangan Raja Pajajaran, putra Prabu Siliwangi, dan kakak tiri Munding Laya di Kusuma. Ia belum memiliki seorang pun putra dan bermaksud mengangkat Munding Laya sebagai anak, dengan harapan bisa memancing kehamilan prameswarinya Dewi Ratna Inten. Apalagi yang hendak diadopsi adalah adik tirinya sendiri, tentulah tak akan berat rasanya untuk melimpahkan kasih sayang darinya dan Ratna Inten. Maka guru gantangan segera berkunjung ke Gunung Gumuruh untuk menemui ayahandanya. Setelah diutarakan maksud kedatangannya, ternyata Prabu Siliwangi tidak keberatan, tetapi harus meminta persetujuan Prameswari. Tetapi Padmawati menolak mentah-mentah. Ia belum rela terpisah dari Munding Laya
putra kesayangan yang ditunggu-tunggu sekian lama melalui kelahiran yang amat sulit. Teganya Kanda berkenan memberikan Munding Laya pada orang, protes Padmawati menangis sesenggukan. Munding Laya yang masih polos bermain di dekat ayah ibunya. Tapi kita tahu siapa yang akan mengasuh Munding Laya, Dinda. Guru Gantangan dan istrinya sudah lama menginginkan putra. Jika cara ini bisa membantu mereka, mengapa harus ditunda-tunda? Toh Munding Laya tetap anak kita, dan dia nanti akan dididik oleh Guru Gantangan, anak sekaligus muridku, dan saudara tiri Munding Laya. Bukankah keberhasilan Gantangan adalah andilku juga? Aku yang mendidiknya menjadi kesatria, kini menjadi raja Pajajaran yang cakap. Kau lihat sendiri, Pajajaran makin maju setelah dipimpinnya, papar Prabu Siliwangi. Padmawati tak bisa menolak. Dengan berat hati ia harus melepas Munding Laya ke Pajajaran, tempat yang amat jauh untuk bisa bertemu tiap saat. Jangan khawatir, Ibunda Prameswari masih bebas bertemu dengan adik Munding Laya. Ibunda dapat berkunjung kapan saja ke Pajajaran, atau kami yang membawa Munding Laya ke Gunung Gumuruh, janji Guru Gantangan. Padmawati mengangguk menahan tangisnya. Hatinya hancur, tetapi dicoba untuk tetap kuat. Toh aku tidak akan kehilangan Munding Laya, cetus batinnya. Jagalah Munding Laya, Guru Gantangan. Jangan dianiaya, jangan disakiti, pesan Padmawati berurai air mata. Ia meninggalkan ruang pertemuan, bersembunyi di kamarnya karena tak sanggup melihat kepergian Munding Laya. Munding Laya, anakku, kata Prabu Siliwangi, menatap mata yang masih polos, jernih tanpa dosa. Sang Prabu mengusap kepala Munding Laya dengan hati berkecamuk. Belajarlah pada kakakmu, jadilah kesatria sejati, tahu diri dan sopan santun, pendekar bagi negeri, hormat pada yang tua, menghargai para wanita. Kelak setelah dewasa, kembalilah ke Gunung Gumuruh, tempat di mana kau lahir. Tapi ingatlah nak, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kau harus tahu, kami menyayangimu. Akhirnya diiringi tatapan haru ayahnya, Guru Gantangan kembali ke Pajajaran bersama Munding Laya di Kusuma. Iring-iringan itu dilihat Padmawati dari celah tirai kamarnya. Air matanya tumpah menganak sungai. Bibirnya melantunkan doa dan harapan terbaik bagi Munding Laya. Tiba di Pajajaran, Ratna Inten menyambut rombongan dengan sukacita. Apalagi setelah bertemu dengan Munding Laya, hatinya langsung jatuh cinta. Dipeluk dan diciumnya anak kecil itu seperti kepada anaknya sendiri. Guru Gantangan tersenyum, turut merasa bahagia. Tahun berlalu, Ratna Inten dan Guru Gantangan semakin menyayangi Munding Laya, tetapi mereka tahu diri. Setiap tahun pasti berkunjung ke Gunung Gumuruh, memberi kesempatan Munding Laya bertemu dengan ibu kandungnya. Padmawati pun makin percaya ketulusan Guru Gantangan dan Ratna Inten. Tak terasa hingga 10 tahun kemudian, kasih sayang mereka kepada Munding Laya tak berubah sedikit pun. Justru bertambah besar, khususnya Ratna Inten yang seperti tergila-gila pada Munding Laya. Sikapnya seperti seorang kekasih yang kasmaran, sering mencium pipi Munding Laya yang kini berusia 14 tahun. Munding Laya sendiri tak pernah berprasangka buruk pada perempuan yang dipanggilnya ibu itu, yang telah merawat dan mendidiknya 10 tahun terakhir. Tak ada masalah bagi Munding Laya beribu bapa 2 pasang karena ia merasakan kasih sayang yang berlimpah. Dan karena pendidikan terbaik yang diberikan 2 pasang orang tua itu, Munding Laya tumbuh menjadi pemuda gagah, cakap, tangkas bekerja, dan terampil bela diri. Sikapnya juga santun, apalagi terhadap wanita, padahal banyak wanita yang justru menganggapnya kekasih mereka. Dicubit pipi, diciumi, dipeluk adalah perlakuan biasa yang tak pernah digubris oleh Munding Laya. Begitupun dengan Ratna Inten yang suka mencium, bahkan memeluk manja, sampai akhirnya terjadi peristiwa besar yang merubah titik hidup Munding Laya.
Pada suatu hari, seperginya guru gantangan ke Paseban, Ratna Inten berjumpa dengan Munding Laya yang hendak ikut ayah angkatnya ke tempat pertemuan dengan pembesar kerajaan. Ratna Inten menggoda Munding Laya dengan manja. Anakku sayang, Munding Laya, anak cakap tampan, tiada tandingan. Kamu sudah besar sekarang, cepat tinggi, makin kuat, cepat kalahkan kakakmu. Munding Laya hanya tersenyum dan terus berjalan, tetapi perkataan Ratna Inten itu terdengar oleh guru gantangan yang rupanya belum jauh berlalu. Alangkah marahnya guru gantangan, segera dipanggilnya Ratna Inten dan Munding Laya saat itu juga. Munding Laya menemui ayah angkatnya dengan bertanya-tanya, sedangkan Ratna Inten merasa bersalah. Raut mukanya merah seperti habis direbus, matanya bergerak-gerak menebak sikap yang akan diambil guru gantangan. Munding Laya, kamu anak tak tahu diri, sudah diasuh baik-baik, malah menggoda ibu angkatmu, kata guru gantangan gusar. Tapi ayahanda, Munding Laya sungguh tak mengerti maksud pembicaraan ayah angkatnya. Kanda, janganlah Munding Laya disalahkan, hambalah yang salah. Hamba begitu sayang pada Munding Laya, seperti seorang ibu pada anaknya, bela Ratna Inten. Tapi kalau dibiarkan terus akan mengganggu perasaan yang kita jaga selama ini, Dinda. Guru gantangan mendekat dan berbisik ke Ratna Inten. Kata-katamu menyakitkan hatiku, dan itu akan terus terasa jika Munding Laya masih bersama kita. Ratna Inten menatap tak percaya pada guru gantangan, bisiknya. Apa yang akan Kanda lakukan? Memisahkan Munding Laya dari hidup kita? Kanda tahu dia sudah jadi bagian dari hidupku. Mata Ratna Inten berkaca-kaca. Jauh di lubuk hatinya, guru gantangan mengakui sebenarnya Munding Laya tak bersalah sama sekali. Tetapi apa jadinya jika hal ini dibiarkan? Mungkin Ratna Inten makin tergila-gila pada pemuda itu. Tetapi jika memenjarakan Ratna Inten, apakah ia tega? Guru gantangan menganggap ada yang harus dikorbankan. Maka agar terpisah dari Ratna Inten, Munding Laya dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Munding Laya, mulai saat ini kau dikurung di penjara bawah tanah, titah guru gantangan. Penjaga, masukkan dia ke penjara. Ratna Inten, masuk ke ruanganmu sendiri. Apa salah hamba, ayahanda? Apa salah hamba? Teriak Munding Laya, merasa diperlakukan tidak adil. Dua orang penjaga menyeretnya menuju penjara bawah tanah yang terletak persis di bawah lantai Paseban. Jangan ada yang berani membuka aib ini, taruhannya mati. Guru gantangan mengancam penuh marah. Ratna Inten menjerit mengejar Munding Laya yang dibawa pergi. Emban pembantu menahannya agar kemarahan guru gantangan tak membesar. Mereka membawa Ratna Inten ke kamarnya. Kanda jahat, Munding Laya tidak bersalah. Teriak Ratna Inten menangis meronta-ronta. Teriakan Ratna Inten masih terdengar hingga penjara bawah tanah tempat Munding Laya dijebloskan. Terngiang-ngiang tangisan ibu angkatnya itu mengiris-ngiris hatinya. Munding Laya tak habis pikir mengapa ayah angkatnya tiba-tiba semarah itu. Tapi jawabannya tak pernah ditemukan hingga tahun ketiga harus ditempuhnya hidup dalam penjara. Tak diperkenankan keluar sebentar sekedar bertemu orang selain penjaga. Dalam penjara itu pula Munding Laya tetap meneruskan latihan bela diri, pernapasan, dan kekuatan pikiran, sehingga ilmu kanuragannya pun bertambah tanpa ia sadari. Tapak laku terus dijalankannya untuk mengisi waktunya hingga indranya terasa tajam, sedangkan serangannya tepat sasaran. Selama itu pula Ratna Inten terus merengek dan membujuk guru gantangan untuk membebaskan Munding Laya dengan alasan ia kesepian karena tak kunjung berputra. Tapi guru gantangan memberi solusi lain. Kalau soal anak, kita angkat saja Sunten Jaya, anak Kinakoda, pelaut kaya yang mempunyai banyak uang, emas, intan, dan berlian. Dia pasti bisa menggantikan Munding Laya.
Karena dipaksa dan didesak terus, akhirnya Ratna Inten menerima Sunten Jaya yang sebaya dengan Munding Laya menjadi anak angkatnya. Tetapi hatinya telanjur terisi kenangan bersama Munding Laya. Kasih sayangnya kepada Sunten Jaya lebih karena terpaksa dan takut terhadap suaminya. Di Gunung Gumuruh, Prabu Siliwangi tengah gundah. Ada dua hal yang mengganggu hari-harinya, yaitu ketidakhadiran Munding Laya 3 tahun terakhir ini dan sebuah mimpi aneh. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan dulu sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.